Ku dengar pesan dari Safwan, tetap semangat, teruskan perjalanan. Saat gelap menghampiri, jangan takut, tetap berdiri. Safwan bilang jangan menyerah, raih mimpimu dengan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di Inspirasi Safwan Tawakal. Untuk teman-teman yang ada di luar negeri seperti di Malaysia, Korea, di Jepang, Australia, Amerika, dan di Kalimantan, Sumatera, semuanya yang ada di sana yang lagi sedang bekerja, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, pada hari ini yang akan saya bahas terkait dengan cara kita untuk menarik rezeki menggunakan jalur langit. Ya, kata ini tidak asing ya, mungkin teman-teman pernah mendengarnya dan sering menonton di video-video yang lainnya. Tetapi jalur langit ini sangat spesial sekali. Rugi sekali teman-teman jika tidak menonton video ini, tidak mendengar video ini. Oleh karenanya, dengar sampai selesai, tonton videonya ya. Insya Allah sangat bermanfaat sekali. Cara ini sangat simpel dan sederhana, tidak begitu sulit dan sangat meyakinkan karena sesuai dengan pengalaman nyata dalam diri saya juga ya. Jalur langit ini ya saya selalu terapkan, yaitu pertama adalah membaca sholawat ya. Tetapi membaca sholawatnya itu bukan di sembarang tempat atau tidak pada hari-harinya begitu. Kalau yang ini membaca sholawat itu sudah tentu ditetapkan tempatnya di mana bacanya begitu ya. Membaca sholawat, kemudian yang kedua adalah membaca istighfar ya. Sama juga sholawat kemudian disertai dengan istighfar. Membaca yang kedua ini sudah ditetapkan tempat bacanya kapan begitu, bukan di sembarang tempat. Nah, jadi tempat membacanya itu adalah di menjelang sholat subuh. Menjelang subuh, teman-teman amalkan, tetapkan baca ini ya. Karena membaca sholawat dan istighfar menjelang subuh itu sangat membawa dampak positif yang luar biasa kepada diri kita sebagai manusia, teman-teman. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 17 tentang membaca istighfar. Keutamaannya itu adalah 4 perkara, teman-teman. Yang pertama adalah ya, akan ditambah kesabarannya dalam setiap menghadapi ujian dan cobaan. Kesabarannya pasti ditambah. Tujuannya untuk menambah kesabaran kita. Jika ya kesabaran kita dapat bertambah untuk menghadapi ujian dan cobaan, maka secara tidak kita sadari bahwa itulah cara untuk menenangkan pola pikir kita, menenangkan diri kita. Apabila kita sudah merasa tenang dan nyaman, ya, maka akan mudah untuk kita mendapatkan rezeki. Mudah cara kita untuk mencari rezeki tersebut. Ya, intinya begitu. Sabar. Yang pertama sabar. Kemudian yang kedua adalah merubah kalian itu menjadi pribadi yang jujur ya. Karena apapun kita lakukan, apapun itu sifatnya, baik usaha mencari rezeki, kuncinya adalah kita harus jujur. Kalau kita tidak jujur, teman-teman,
maka akan sulit juga kita untuk bisa dipercaya oleh orang lain, sulit juga untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Makanya kita harus memulai sesuatu itu berdasarkan atau dimulai dari rasa kejujurannya kita sendiri. Kalau kita tidak jujur, maka di mana-mana pun kita tidak akan dipercaya, tidak akan bertahan lama pekerjaan kita. Rezeki itu juga begitu jauh yang kita bisa dapatkan, teman-teman. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ditambahkan kehusuannya dalam setiap ibadahnya. Jadi dalam setiap ibadah kita lakukan, biasanya kita tidak khusyuk melakukan ibadah sholat atau yang lainnya begitu ya, atau bekerja untuk mencarikan nafkah kepada keluarga kita tidak khusyuk, artinya tidak khusyuk, tidak fokus terhadap tujuan kita, sehingga itulah yang membuat kita sulit untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan juga. Maka itulah sebabnya kita harus dengan cara yang khusyuk. Nah, kalau kita sering melakukan seperti yang di awal tadi, selalu mengucapkan sholawat dan istighfar di menjelang subuh itu, maka ditambahkan kehusuannya kita di dalam setiap ibadahnya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah ditambahkan rezekinya kita. Jika kita selalu memberikan sedekah kepada orang yang lemah, kepada orang yang tidak mampu, teman-teman, jangan pernah takut untuk memberikan rezeki yang nilai lebihnya yang teman-teman miliki untuk berbagi kepada orang-orang. Jangan takut, teman-teman. Maka siapapun orangnya, kalau kita sudah memberikan yang terbaik, rajin bersedekah, berbagi rezeki, setidaknya ya 1/sekian dari apa yang kita miliki. Karena Tuhan akan menambah rezeki kita lebih daripada itu sampai berlipat ganda, teman-teman. Itulah kita jangan takut berbagi. Tetapi jika kita tidak mau berbagi, tidak mau bersedekah, maka Allah pun juga akan menjauhkan rezeki kita. Itu dia, teman-teman ya. Nah, kisah saya, pengalaman hidup saya, teman-teman ya. Dulu ini ya, hidup saya agak begitu berantakan ya. Bahkan saya telah berpisah dengan istri saya, sedang tidak tinggal juga bersama dengan anak-anak saya. Saya hanyalah tinggal sendirian di rumah. Saya bingung, saya tidak tahu harus melakukan apa. Dan secara kebetulan juga saya memiliki hutang yang banyak, teman-teman. Kalau di ukuran tempat saya di pedesaan, berhutang nilainya 200 juta itu sangat banyak sekali. Lain halnya kalau orang mungkin di kota sampai MM-an hutangnya, kalau itu gampang menurutnya ya. Tetapi kalau di tempat saya, teman-teman, berhutang sejumlah 200 juta sangat besar sekali bagi saya. Nah itu, teman-teman, saya bingung. Tidak ada teman saya berbagi, bercerita bagaimana untuk membayar hutang ini. Ketika waktu untuk bayar angsuran per bulannya, teman-teman, saya bersembunyi di rumah. Saya selalu mengintip di balik pagar rumah saya sendiri. Setiap mendengar suara motor yang lewat di depan rumah saya langsung lari, bersembunyi di dalam, kemudian mengintip di pagar rumah saya. Saya takutnya itu adalah kolektor yang sedang datang menagih saya, teman-teman. Itu saja dalam pikiran saya. Saya tidak tahu harus bagaimana dengan keadaan saya seperti itu, teman-teman. Itu kalau tidak salah, kalau saya bayar hutang per bulannya berjumlah sampai 12 jutaan harus per bulannya. Dari mana saya mendapatkan itu? Sementara
pekerjaan saya adalah seorang pekerja lepas. Ya. Pekerja lepas namun memiliki ada usaha sedikit, yaitu usaha dagangan sembako dan minyak pada saat itu. Tetapi kalau hubungan rumah tangga kita sudah rusak, hancur, yang ada kita hanyalah sekedar merenungi hidup kita saja. Bagaimana kita untuk bangkit dari keterpurukannya kita, itu saja yang selalu kita pikirkan, teman-teman. Ya, tetapi bukan itu membuat saya menjadi patah semangat, membuat saya menjadi lemah, membuat saya menjadi jatuh dan sejatuh-jatuhnya. Ya, walaupun sifatnya seperti itu, teman-teman. Sehingga suatu ketika saya mendengar pengajiannya Ustadz Adi Hidayat membahas tentang ada 4 ya keutamaan kita membaca istighfar di menjelang subuhnya. Kemudian saya dengar di jalur langit juga selalu membaca sholawatnya. Nah, di situ saya gabungkan antara sholawat dengan membaca istighfar di menjelang subuh. Ternyata hasilnya sangat luar biasa sekali, sangat bermanfaat, sangat efektif sekali kalau kita gunakan cara-cara seperti itu, teman-teman. Yang pertama saya rasakan adalah saya memiliki hati tenang, jiwa saya merasa damai sekali. Ya. Walaupun saya memiliki hutang, saya tetap bertahan. Ya, sembari saya selalu mencarikan jalan untuk membayar hutang-hutangnya saya. Datang Venom, datang pihak Bank BRI, datang dari koperasi, datang dari hutang saya sehari-hari, rokok dan lain di setiap kios. Ya, itu secara pelan-pelan, teman-teman, ya saya hadapi dengan sabar, selalu berjuang berkeras. Itu semua alhamdulillah ini sudah bisa terbayarkan hutang beban seperti itu, teman-teman. Ya, hanya tinggal bagaimana kita untuk menaikkan value kita lagi kembali menjadi bangkit, berjuang dan bisa menjadi orang yang sejahtera. Saya yakin teman-teman yang ada di luar sana, di dalam daerah maupun luar daerah di Indonesia ini pasti bisa juga seperti yang lainnya. Hanya saja kita harus tetap fokus, teman-teman. Terapkan jalur langit yang tadi saya sampaikan. Hanya simpel yang 2 ini, teman-teman. Selalu membaca istighfar, selalu membaca sholawat di menjelang subuh ini. Ini tuh manfaat yang luar biasa sekali. Silahkan teman-teman terapkan nanti. Mulai setelah teman-teman selesai menonton video ini, terapkan langsung. Insya Allah yakin teman-teman semua pasti dapat tercapai. Jika ini video teman-teman bermanfaat, teman-teman jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Safwan Tawakal dengan selalu memberikan like, kemudian di share, kemudian silahkan teman-teman komen di kolom komentar, ya. Share video ini karena berbagi itu adalah juga bagian dari ibadah, teman-teman. Jadi teman-teman jangan merasa seolah-olah misalnya menonton video seperti pasti mikirnya supaya kontennya ditonton banyak orang atau lain sebagainya. Tidak, teman-teman, tujuannya bukan seperti itu, tetapi justru keinginan kita adalah supaya teman-teman itu juga bisa bangkit seperti yang saya rasakan pada saat ini juga. Saya yakin teman-teman pasti bisa begitu. Dari saya, Safwan Tawakal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.